Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidan Tauhidillah dari Fakultas Syariah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memaparkan sebuah pendekatan makna Jumagzah. Jadi pendekatan makna Jumagzah ini yaitu sebuah pendekatan eksegetis di mana penafsir mencoba untuk memahami makna sejarah aslinya dari sebuah teks yaitu Al-Quran, seperti yang dipahami oleh pembaca pertama dan kemudian mengembangkan signifikannya untuk situasi kontemporer. Kemudian penafsiran Jumagzah ini mempertimbangkan baik dari bahasa ayat-ayat yang dibahas maupun konteks sosio-historisnya. Jadi untuk bertujuan menangkap pertama makna historis aslinya, kemudian yang kedua menghasilkan makna barunya untuk periode selama di mana interpretasi ulang mereka dilakukan. Kemudian untuk metode dari makna Jumagzah ini ada di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama yaitu analisis linguistik dari ayat-ayat tersebut. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, di situ menggunakan makna Jumagzah mengindikasikan bahwa orang mukmin diperintahkan untuk berdamai dengan sepenuh hati, menyeluruh kepada siapapun tanpa pandang bulu. Jadi berdamai melepaskan semua perbedaan, menyeluruh kepada siapapun tanpa memang memandang bulu, baik itu dari suku, ras, budaya maupun ekonomi dan agama. Ketika tidak mengikuti hawa nafsu juga, seperti bermusuhan ataupun berbuat buruk, tidak menghormati sesama, kemudian tidak menghargai orang lain, dan sebagainya. Yang perbuatan tersebut akan menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan sesama. Jadi senantiasa untuk berusaha menahan dan mengendalikan hawa nafsu, karena sebuah hawa nafsu itu yang buruk adalah sebuah perhiasan setan yang akan selalu berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam kejelekan. Kemudian metode selanjutnya yang kedua, metode konteks historis dari ayat-ayat tersebut. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 111 sampai 113, di situ dijelaskan diturunkan kepada Nabi Muhammad di Madinah. Jadi penontonnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Kemudian menurut sejarawan Muslim, untuk pertama kalinya mereka berurusan dengan orang-orang Kristen, Najran, dan para Yahudi di Madinah. Diriwayatkan bahwa pada kesempatan wahyu atau asbabun nuzulnya, ketika delegasi Kristen Najran datang kepada Nabi Muhammad, beberapa Yahudi mendatangi mereka dan mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak berada di jalan yang benar dalam hal religiutis mereka. Kemudian untuk menanggapi tujuan ini, jadi orang-orang Kristen mengatakan hal yang sama. Jadi orang-orang Yahudi berkata, kamu tidak berada di jalur yang benar dalam hal agama. Orang-orang Yahudi tidak percaya pada Yesus dan Injilnya. Kemudian orang-orang Kristen pada gilirannya menuduh orang-orang Yahudi tidak beriman. Banyak cendekiawan Muslim klasik menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat memahami Al-Quran dengan baik kecuali mereka mengetahui asbabun nuzulnya. Ali ibnu Ahmad al-Wahdi misalnya menulis dalam karyanya Asbabun Nuzul adalah aspek yang paling lengkap untuk dipahami dan yang pertama kali diperhatikan, karena tidak mungkin menafsirkan suatu ayat dan maksudnya tanpa memahami cerita dan penjelasannya. Kemudian menurut Fazlur Rahman,
Hal itu dapat mengantarkan seseorang tidak hanya untuk menangkap makna asli dari teks Al-Quran, tetapi juga apa yang disebutkan sebagai ratio legis, di mana keputusan Al-Quran itu didasarkan. Kemudian metode yang terakhir atau yang ketiga, yaitu pesan utama dari ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat ini jelas melarang klaim kebenaran agama yang eksklusif. Kalaupun mengacu pada klaim kebenaran oleh orang Yahudi dan Nasrani di Madinah, maka larangan itu ditujukan kepada setiap umat beragama, termasuk umat Islam. Jika kita memperhatikan pesan utama dari Quran surat Al-Baqarah ayat 111 sampai 113 yang tadi, dan juga Quran Al-Baqarah ayat 65, kita akan menemukan bahwa klaim kebenaran tersebut seperti itu harus dihindari. Banyak penafsir periode klasik, modern, dan kontemporer telah menafsirkan ayat-ayat tersebut secara inklusif, bahkan pluralistik. Selain para penafsir tersebut, kita juga dapat menyebut Muhammad Sahri yang dalam karyanya Al-Islami wa Al-Yamin menafsirkan istilah Al-Quran Islam secara pluralistik. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.